Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya akan memaparkan hasil artikel saya, artikel seminar pendidikan matematika, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang 2020. Artikel yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Asis Prof. Febrian SPD MSc. Artikel ini disusun oleh saya sendiri, Zulfikar Rahman, dengan NIM 170384202015. Baik, yang pertama itu ialah pendahuluan. Pendahuluan memiliki 3 komponen. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan. Latar belakang. Di era revolusi industri 4.0 pada arus globalisasi berkembang sangat pesat menyebabkan munculnya persaingan di berbagai aspek. Tidak terlepas, salah satunya ialah aspek pendidikan. Dalam hal ini maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu perbaikan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kurikulum. Namun perbaikan-perbaikan ini tidak akan berarti tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, yaitu guru, murid, orang tua, serta masyarakat yang mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jika membahas terkait mutu pendidikan, pastinya tidak terlepas dari proses pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan yang paling fundamental. Belajar dan pembelajaran merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar mengacu pada hal yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek dalam belajar. Sedangkan pembelajaran mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang sebagai guru, sebagai pembimbing. Maka hal ini menyatakan bahwa tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan salah satunya bergantung pada guru bagaimana memberikan materi kepada peserta didik. Dalam meningkatkan hasil belajar siswa, ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satunya ialah motivasi belajar. Motivasi merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang untuk bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Salah satu teori motivasi yaitu teori prestasi Max Planck, memusatkan pada satu kebutuhan, yaitu kebutuhan berprestasi. Pada intinya mempunyai kemampuan atau keinginan untuk melakukan hal yang berprestasi atau hal yang lebih dari orang lain. Dalam proses pembelajaran, motivasi faktor penting terhadap hasil belajar. Pentingnya motivasi untuk belajar siswa ialah agar terjadinya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Siswa yang memiliki motivasi untuk belajar, ia juga akan memiliki ketekunan dalam mengerjakan tugas, ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, dan senang mencari serta memecahkan soal-soal. Sudirman tahun 2005. Hal ini motivasi dalam kegiatan belajar dapat dikatakan sebagai cakupan semua daya atau energi penggerak pada diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar sehingga menjamin kelangsungan kegiatan belajar yang dikehendaki oleh subjek belajar agar dapat tercapai. Pada motivasi belajar terkandung adanya cita-cita atau aspirasi siswa. Hal ini diharapkan siswa mendapatkan motivasi belajar sehingga mengerti dengan apa yang menjadi tujuan dalam belajar, bersemangat dalam belajar, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Kebalikan dengan siswa yang sedang sakit, ia tidak mempunyai gairah dalam belajar. Mujiono tahun 2002. Secara historis, guru pasti mengetahui kapan waktu siswa perlu diberikan motivasi dalam proses pembelajaran agar aktivitas tetap berlangsung dengan nyaman, lebih menyenangkan. Interaksi antar siswa dan guru lebih besar dan lancar, meningkatkan kreativitas dan menumbuhkan semangat siswa dalam aktivitas belajar. Motivasi dan semangat yang tinggi memungkinkan siswa memperoleh hasil yang tinggi juga. Jadi semakin tinggi motivasinya, semakin tinggi pula usaha dan upaya yang akan dikerjakan. Dan
semakin tinggi juga hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Ia akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil belajarnya sehingga mencapai hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan. Namun, dalam hal pemberian motivasi, tenaga pendidik tetap harus menjaga proses pembelajaran agar tetap berlangsung secara biasa. Oke, baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh, masih sangat banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi. Tampak dari siswa-siswa yang tidak bersemangat dalam proses berlangsung, siswa yang belum aktif dalam kelas, dan kurang gigih dalam memecahkan soal-soal yang diberikan. Sehingga hal ini mengakibatkan hasil belajar yang kurang memuaskan dan banyak nilai siswa yang tidak memenuhi standar kelulusan. Padahal dari segi fasilitas, sekolah-sekolah telah menyediakan fasilitas yang layak yang diberikan untuk mendukung sarana prasarana guna kelancaran dalam proses pembelajaran berlangsung. Maka hal inilah yang memicu saya untuk menjadi permasalahan yang ingin dikaji, sehingga bisa mengetahui dan menelusuri lebih jauh terkait pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Tujuan artikel ini dikaji ialah untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, dan apabila ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian literatur. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada artikel ini akan dikaji pengetahuan, gagasan, dan temuan-temuan yang terdapat di berbagai literatur, sehingga memberikan informasi teoritis dan ilmiah terkait pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data sekunder dari hasil penelitian seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, situs internet, dan lainnya yang relevan. Hasil dan pembahasan motivasi belajar. Pada hakikatnya motivasi ialah suatu proses yang disadari untuk membuat seseorang bergerak atau dorongan agar ia bertindak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Abraham Maslow dalam Haji Nasar tahun 2004. Kemudian menurut Clayton Alderferin dalam Haji Nasar tahun 2004, motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau berbuat mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Maka, motivasi belajar ialah sesuatu yang mendorong siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan senang, sehingga siswa dapat belajar dengan penuh konsentrasi dan menyelesaikan proses demi prosesnya. Selanjutnya, unsur-unsur motivasi belajar. Dikutip menurut Dimyati dan Mujiono tahun 1994, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bahkan sepanjang hayat. Cita siswa untuk menjadi seseorang akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan pelaku belajar. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar, intrinsik maupun ekstrinsik, sebab tercapainya suatu cita-cita akan menyebabkan aktualisasi diri. Yang kedua, kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini memiliki beberapa aspek psikis yang terdapat di dalam diri siswa. Misalnya pengamatan, perhatian, daya pikir, dan ingatan. Di dalam kemampuan belajar ini, mampu perkembangan berpikir siswa menjadi ukuran. Siswa yang taraf perkembangan berpikirnya konkret tidak sama dengan siswa yang berpikir secara operasional.
Jadi, siswa mempunyai kemampuan belajar tinggi biasanya lebih termotivasi dalam belajar. Karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh sukses, oleh karena kesuksesan memperkuat motivasinya. Yang ketiga, kondisi jasmani dan rohani siswa. Siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi, kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. Tetapi biasanya guru lebih cepat melihat kondisi fisik karena lebih jelas menunjukkan gejalanya daripada kondisi psikologis. Misalnya nih, siswa yang kelihatan lesu, mengantuk, mungkin juga karena malam harinya begadang atau juga sakit. Selanjutnya, apabila siswa dalam keadaan fit, dia akan lebih konsentrasi dan lebih semangat untuk belajar. Berbeda sama siswa yang sakit, dia merasa murung untuk dalam belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan kelas. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datangnya dari luar dari siswa. Lingkungan siswa sebagaimana juga lingkungan individu yang umumnya ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, unsur-unsur yang mendukung atau menghambat kondisi lingkungan berasal dari ketiga lingkungan tersebut. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara guru harus berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menampilkan diri secara menarik dalam rangka membantu siswa termotivasi dalam belajar. Selanjutnya, unsur-unsur dinamis belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar yang tidak stabil, kadang lemah dan bahkan hilang sama sekali. Yang selanjutnya, upaya guru membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, dan menarik perhatian siswa. Hasil belajar. Menurut Katrina Triani tahun 2002, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar juga merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Haji Nasar tahun 2004. Hasil belajar adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil, dan masukan dari lingkungan, beberapa rancangan, dan pengelolaan motivasional. Tidak berpengaruh terhadap besarnya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar. Keller dalam Haji Nasar tahun 2004. Seseorang dapat dikatakan telah belajar apabila di dalam dirinya itu mengalami suatu perubahan. Akan tetapi tidak semua perubahan yang terjadi. Jadi hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar, dan hasil belajar sebagai produk dari proses belajar, maka didapatlah hasil belajar. Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Menurut Caroline Koch Philip, A. Tondron, dan Tan Hock Sot, yang diartikan dalam bahasa Indonesia artinya motivasi memiliki kaitan yang erat dengan proses pembelajaran di sekolah. Motivasi yang tinggi mampu meningkatkan antusiasme dan semangat siswa dalam belajar. Antusiasme dan semangat ini kemudian akan mendorong siswa menjadi tekun dan giat dalam belajar. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil belajarnya, termasuk dalam belajar matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang sains seringkali dianggap rumit dan sulit. Agar memperoleh manfaat yang optimal dari proses pembelajaran di sekolah, guru perlu memberikan konteks pembelajaran yang mendorong siswa untuk termotivasi dan memungkinkan mereka terlihat dengan antusias dalam kegiatan belajar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Didi Kurniawan yang meneliti tentang pengaruh perhatian orang tua, motivasi belajar, dan lingkungan sosial terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP menunjukkan bahwa perhatian orang tua, motivasi belajar, dan lingkungan secara sosial
secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP dengan sumbangan sebesar 10,6%. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Maria Cleopatra mengenai pengaruh gaya hidup dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika menunjukkan hasil serupa. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa gaya hidup dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika lebih signifikan dengan tingkat pengaruh 93,1%, sedangkan gaya hidup hanya berpengaruh 6,9%. Kesimpulan. Jadi berdasarkan kajian literatur yang didukung dengan penelitian yang relevan terkait pengaruh motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, motivasi belajar memiliki peran penting dan pengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Siswa dengan tingkat motivasi yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Kedua, tingkat motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain individu siswa, guru, metode, dan sumber belajar yang digunakan, serta lingkungan siswa. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran memiliki pengaruh penting untuk dapat mengoptimalkan unsur-unsur tersebut. Ketiga, dari hasil tersebut, maka untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sebagai fasilitator guru dalam proses pembelajaran dapat kiranya menggunakan strategi berikut. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Ketiga, melakukan komunikasi yang lancar dan terus berinteraksi bersama siswa. Dan yang terakhir, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Mungkin sekian pemaparan hasil artikel saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Asis Prof. Febrian SPD MSc yang telah membantu membimbing dalam proses penyelesaian artikel, dan juga teman-teman yang selalu mendampingi serta membantu dalam proses pembuatan artikel maupun video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.